Apakah mungkin kita melakukan perjalanan tanpa tubuh kita? Izinkan saya menjawab dengan sedikit pengetahuan saya. Iya, mungkin. Tetapi jangan menyamakan perjalanan astral dengan berhalusinasi. Untuk berhalusinasi, kita hanya cukup sekedar tidur terlentang atau duduk memejamkan mata dan membayangkan terbang ke sana dan terbang kemari. Tetapi bukan seperti itu perjalanan astral. Untuk memahami apa itu perjalanan astral, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa ada 5 tipe tubuh atau 5 lapisan tubuh, yaitu tubuh fisik, tubuh mental, tubuh energi, tubuh iterik atau astral, dan tubuh kesadaran. Tubuh fisik adalah tubuh yang bisa kita lihat, bisa kita cubit, yang merupakan akumulasi dari makanan yang kita makan. Sehingga makanan apa yang kita makan akan berdampak terhadap tubuh fisik kita. Selanjutnya tubuh mental. Ketika kita berbicara mengenai tubuh mental, kita tidak menunjuk kepada salah satu bagian tubuh tertentu. Setiap sel di dalam tubuh memiliki kecerdasannya masing-masing. Tubuh fisik ibaratnya perangkat keras seperti komputer, dan tubuh mental ibaratnya perangkat lunak seperti logiciel. Komputer dan logiciel tidak akan berfungsi bila tidak terhubung dengan sumber energi, yaitu listrik. Sehingga lapisan tubuh ketiga kita yaitu tubuh energi. Tubuh mental dan tubuh energi masih bersifat fisik, hanya karakteristiknya lebih halus dibanding tubuh fisik. Sedangkan lapisan kelima tubuh kita yaitu kesadaran benar-benar non-fisik. Lapisan keempat yaitu tubuh eterik atau tubuh astral merupakan transisi dari fisik ke non-fisik. Jadi yang kita sebut dengan perjalanan tubuh astral adalah membiarkan tubuh fisik, tubuh mental, tubuh energi, dan tubuh kesadaran tetap utuh, dan hanya tubuh astral yang terbang ke sana kemari. Ini berarti bahwa kita bisa tetap melanjutkan aktivitas kita di sini, karena tubuh fisik kita, tubuh mental kita, tubuh energi kita, dan tubuh kesadaran kita tetap utuh. Dan hanya tubuh astral atau eterik kita yang pergi. Untuk melakukan ini diperlukan penguasaan tertentu. Kita tidak bisa hanya sekedar membayangkan untuk melakukan perjalanan astral. Bila seperti ini namanya berhalusinasi. Ketika kita berbicara mengenai meninggalkan tubuh, biasanya kita hanya membiarkan tubuh mental kita yang keluar, yaitu berupa ide dan pikiran. Karena ini lebih konkret dan lebih nyata dibandingkan dengan tubuh astral yang keluar. Jadi mengeluarkan tubuh mental dan mengembalikannya adalah mudah, sama halnya dengan pengalaman tubuh fisik kita. Kita bisa keluar dan kembali. Mengeluarkan tubuh eterik atau tubuh astral membutuhkan lebih kerja keras, karena banyak dari kita yang masih belum pernah atau belum berpengalaman mengenai itu. Memang ini bukan sesuatu yang dapat kita sentuh dengan mudah, tetapi kita bisa mempelajarinya. Mari kita simak pengalaman Teh Rizka, seorang astraler dari jurnal Astral dan seorang penyiar radio dari Aceh. Sahabat, teman, dan pecinta Astral Projection, di depan kita sudah ada narasumber kita, Teh Rizka. Teh Rizka ini seorang astraler di jurnal Astral. Dia juga seorang penyiar radio di Aceh. Keren ya. Kalau boleh tahu, Teh Rizka penyiar radio di radio mana di Aceh? Kalau di sini Radio Nikoya FM Banda Aceh. Mungkin ada teman-teman yang dari sana juga mau dengerin Nikoya juga boleh. Jadi itu bisa online gitu, lewat internet gitu ya? Ya, ada live streamingnya. Oke. Saya juga ada itu, logiciel di handphone, suka dengerin radio di seluruh dunia. Kayak di Amerika, pokoknya di mana-mana, di New York gitu, bahkan di Jakarta, di Bandung. Kadang aku suka dengerin. Mudah-mudahan nanti aku bisa cari deh. Bisa cari channelnya. Nama radionya apa, Teh Rizka? Ya, FM. Jadi kalau di sini, kalau di live streamingnya bisa www.nikoyafm.com lah. Jadi promosi kan ya? Gak apa-apa. Jadi nanti saya juga dengerin Teh Rizka kalau siaran. Oke. Agak serak. Teh Rizka masih puasa ya? Belum pernah bolong? Udah dong, masa belum bolong? Oh, iya. Udah dong.
Oh iya, by the way, Teh Susan di situ berapa jam sih puasanya? Wah, kalau sekarang saya dapat keberuntungan musim semi, jadi nggak begitu lama. Jadi kalau buka kita jam 8 malam lebih 15 menit. Biasanya kalau musim panas, aku agak menderita, jadi sekitar jam 10 malam baru buka. Kalau sahur kita jam, ya walaupun sampai jam 5 gitu, tapi aku kadang jam 4 gitu. Jadi lumayan tepar kalau musim panas ya. Tapi kalau musim semi agak lumayan gitu. Kalau musim dingin baru kayak hampir kayak di Indonesia, jadi ringan gitu. Jadi kalau kita puasa di Indonesia, bagi yang sudah pernah puasa di luar negeri itu agak ringan. Ya lebih ringan lah, ringan. Kalau di luar negeri agak berat. Terus nanti sholatnya juga malam teh. Jadi saya misalnya habis buka nih ya, habis buka puasa, bisa sekarang ini musim semi, jam 8.15. Nanti nunggu isyaknya itu lama gitu loh. Misalnya isyaknya jam berapa. Aku ada lusisa yang nunjukin waktu sholat gitu ya, karena di sini kan nggak ada azan ya, nggak ada masjid. Jadi Tarawehan bareng di masjid kayak gitu nggak ada sama kau? oh nggak ada, karena memang di Prancis nggak ada. Ada sih masjid jauh, tapi nggak azan gitu keras gitu nggak. Gitu. Jadi kita ada toleransi, menghormati lah, tidak mengganggu yang lain. Kita bisa menjalankan ibadah kita masing-masing gitu ya. Gitu. Terus ya kadang subuh ya. Kalau subuh kan habis sahur bisa ya. Tuh, cuman istana kalau musim panas itu kita buka dulu aku pernah, musim panas aku pernah tinggal nggak jauh dari Paris, itu buka puasanya lumayan lama, tepar. Oke, apalagi ya kita ngomongin, kita masuk aja ya Tanya. Teriska ini sudah berkeluarga belum? Udah. Oh sudah punya anak? Ya masih muda. Anaknya berapa Teh? 3,5 tahun. 3,5 tahun, ya. Jadi guys, ini kita saya kenal Teriska itu di grup Jurnal Astra TBJA ya. Belum pernah ngobrol sebelumnya ya, hanya kalau astral apa gitu ya. Paling saling baca testimoni kali ya. Soalnya iya. saya juga ngikutin testimoninya Teh Susan, saya ngikutin. Oh iya. Saya kadang, oh ini Teriska. Jadi yang cewek itu bisa dihitung ya kalau nggak salah ya? Iya benar. Ya, aku kalau di TPJA itu ada Teriska, ada Tega, tapi sekarang udah nggak ada ya. Terus siapa lagi? Yang lain laki-laki ya kalau nggak salah ya? Ada Teddy, ada Teh Angga. Oh iya Teddy itu. Oh iya. Oke. Saya udah daftar nih, ada beberapa pertanyaan untuk Teriska ya. Lewat komputer ini dia ada di ini aja supaya nggak lupa. Gitu. Ya, Teh Rizka ini masuk Jurnal Astra udah lama ya? Atau baru tahun kemarin? Baru tahun kan jurnal astralnya sendiri juga belum lama kan ya, masih Mei 2022 kalau nggak salah saya. Mei 22. Tapi nanti kalau ada informasi yang lain yang lebih konkret mungkin belum tahu, silahkan dikoreksi saya kalau saya salah ya. Kalau nggak salah saya itu memang Mei 2022. Terus saya masuk ke jurnal astral itu sekitar bulan September. September. Susan masuknya pas yang mana itu, momen yang mana? Aku kapan ya? Mungkin Agustus atau apa gitu ya? Masih lupa dulu. Waktu itu aku masih soalnya kan kalau kita ya. Kan kalau di jurnal astral kan kita harus ikut gendongan dulu kan yang pertama kan ya. Iya. Jadi saya masuk itu 2 hari sebelum astral ke bulan. Oh, oke. Teh Susan sendiri kapan? Aku itu nggak tahu bulan Agustus. Kalau nggak salah ya, 2022. Pertama gendongan itu sama Om Zantura ya, kalau nggak salah ya. Zantura. Ikut dong yang apa 17-an di Kendan ikut dong. Iya ikut. Gimana tuh pengalamannya kalau boleh cerita? Saya soalnya waktu itu belum gabung. Oh belum.
Itu aku kan masih apa ya ikut-ikutan aja. Aku itu kayak lihat di stadion gitu teh. Stadion kayak dari aluminium warna gitu, terus ada yang duduk, terus aku di atas. Aku tuh merasanya kayak ikut main gitu loh. Oh, Di atas, ada. main di stadion gitu di tengah, tapi agak ke udara. Aku merasanya sih begitu sih. Waktu itu aku masih Ada apa ya? permainan. Ada permainan. Jadi aku yang kayak ngelempar-lempar asap gitu warna warna pink gitu loh. Lempar ke udara gitu. Aku merasanya begitu. Seru ya kayaknya, soalnya saya waktu itu belum masuk JA, cuman baca-baca testimoni kayaknya seru deh gitu. Waktu itu kan aku juga ada adik aku ngajak, ada jurnal astral aku gitu ikutan. Aku cuman ngobrol segitu, nggak ingin, cuman kasih tahu adik gitu loh. Tiba-tiba si adik join duluan dan dia baca apa sih testi aku gitu. Pas aku telepon, dia nanya kamu ikutan ini ya gitu. Iya aku gituin. Kok kamu tahu? Karena dia masuk gitu baca testi. Oke. Nah, Aku boleh Teriska nanya ini, nggak? iya. Sebelumnya aku boleh nanya nggak? Hah? Teh Susan tahu JA dari mana sih? Gini, jadi apa ya? Saya masalah diwawancara ya, nggak apa-apa. Ya, kita Ini, ngobrol kan ya. iya oke. Jadi itu aku kan suka Google segala sesuatu gitu ya, cari informasi atau lihat YouTube. Aku itu cari-cari XHI gitu, anggota XHI. Kan udah lost kontak lama ya, aku udah hampir 20 tahun di Perancis. Nggak ada sama sekali kontak, terus pasti perkembangan mereka dalam bela diri atau olah nafas pasti udah ini ya, udah berbeda. Aku cari di Google aja gitu loh. Terus ya aku ketemu websitenya Kang As. Aku lihat-lihat apa itu Kang As yang gini-gini ya. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba kok ya muncul informasi nggak tahu jurnal astral, aku klik-klik aja gitu. Klik-klik aja tiba-tiba masuk, tiba-tiba ikut, jadi kayak tanpa tanpa sadar tiba-tiba masuk aja. Tiba-tiba tertarik aja. Iya, tiba-tiba kok aku udah di dalam, tiba-tiba kok aku ikutan. Malah aku cuman ngobrol ke adik, oh ya ada ini loh, besok ada perjalanan kemana ya? Perjalanan pertama waktu itu ya. Adik gua. Perjalanan pertama kemana aku lupa gitu. Ternyata adikku diam-diam juga ikut gitu, nggak ngasih tahu gitu. Berarti dia juga tertarik. Karena Tapi dia nggak saling ngomong gitu ya. nggak saling Karena merasa ngomong aneh gitu. mungkin. Nggak saling ngomong dan aku pikir dia nggak tertarik gitu. Aku kan cuman video calling, cuman sekilas seperti biasa kita sering video calling keluarga gitu. Ada ini jurnal astral gini-gini gitu. Dia kesannya nggak tertarik gitu. Tiba-tiba dia ikutan, ikutan, ikutan Sebelumnya tanpa kasih tahu. HI juga. Jadi Iya, aku sebelumnya HI. Teriska juga anggota HI. X. Oke, kita berarti ngobrol ya dengan sesama XHI. Kalau X ini boleh kita ngobrolin. XHI. Kita sama-sama anggota XHI. ya sama. Saya juga. Teh Susan waktu ikut HI di mana? Tahun berapa kira-kira? Itu udah jadul. Aku udah jadul. Aku itu waktu kuliah di Unpad. Di Unpad aku suka latihan ke Ikopin, Unwim, Latgard gitu. Udah zaman lama lah. Sama, Gitu. aku aja masuk HI dulu waktu masih zaman SMA loh teh. SMA aku itu kuliah. SMA tahun berapa? Tahun 2006 nggak salah, 2006-2005 gitu. Oke. Berarti masih muda banget ya? Masih muda. Yes. Gak juga, kan udah masih muda. Umurnya berapa kira-kira Teriska? Kalau boleh tahu. 31. Masih muda. Waktu itu aku angkatan 94 di Unpad waktu itu. Jadi 94. Aku 94 kira-kira baru bisa ngapain? Kecil banget dah aku ya. Iya, masih kecil pasti. Itu seumuran adikku Kak. Teriska nih, seumuran adik. Waktu itu aku ada wasdal, suka latgat gitu ya. Oh iya, waktu itu kan
Aku di sini udah lama banget ya, jadi lost kontak dengan semua. Tapi adik saya kebetulan masuk KI, jadi bisa kasih informasi. Ya sedikit-sedikit sih. Itu kadang lihat itu loh Teh, channelnya almarhum Mbak. Ini mic-nya nggak kedengeran aku nih. Ya emang agak susah yang goyang apa? Jadi aku kadang lihat channel itu. Ya aku lihat banyak hal sih di YouTube ya, banyak waktu luang gitu. Terusin anak gitu. Oh ya, Teh Rizka pernah astral pertama kali kapan? Itu jadi mungkin kita cerita aja kali ya dari awalnya. Jadi pertamanya ketemu JA itu di kondisi yang itu sih sampai sekarang tuh masih takjub gitu. Karena apa ya, kebetulannya itu banyak banget gitu. Jadi di awal-awal itu dulu pertamanya udah diajakin gabung nih JA sama teman yang sesama murid bab lah gitu ya. Jadi ditawarin apa, diundang ke grup JA yang waktu itu masih Facebook pertamanya kan. Jadi dan udah dikabarin sih banyak kegiatan di JA, cuma waktu itu saya belum punya Telegram. Jadi masih aja nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa ikutin lah gitu. Cuman beberapa saat setelah itu ada teman lama yang nanya, udah punya nama Avalon belum, katanya gitu. Lah kok nama Avalon aja saya nggak tahu gitu kan ya waktu itu. Avalon itu apa, saya tanya. Terus dia juga susah untuk jelasinnya karena dia sendiri pun baru di JA waktu itu. Teman-teman pernah latihan olah nafas lah gitu. Ya, saya cari tahu ke yang ngajakin saya gabung di Telegram itu, grup Facebook itu tadi. Jadi saya tanyain, Kang itu Avalon apa ya? Jadi katanya nama Avalon itu kan nama lakon ya. Dan di situ kita bisa mengetahui apa istilahnya tugas kan, nama lakon dan tugas kita di apa gitu. Nah kebetulannya itu saya ngerasa di saat itu memang lagi berada di titik psikologis yang lagi ngeblank lah gitu ya, kan lagi habis COVID terus new normal kan, kita udah ya itu dulunya apa ya, orangnya nggak bisa diem gitu. Jadi pas lagi COVID kan banyak di rumah, terus lagi mungkin kalau karena banyak waktu luang jadi agak overthinking gitu. Jadi di saat-saat itu saya berpikir ini sebenarnya yang aneh saya apa orang-orang ya gitu. Lagi overthinking nih, lihat kalau orang-orang umum kan habis sekolah mau kuliah di tempat yang bagus, habis itu cita-citanya apa, mau kumlot kayak gitu. Udah kumlot mau apa lagi? Ya udah kerja, habis kerja apa lagi? Kredit mobil, habis itu kredit rumah. Udah nggak sih? Orang-orang kebanyakan kayak gitu. Terus kredit rumahnya selesai, nah dianya dead gitu kan. Mungkin masa pikiran saya saat itu, masa kita hidup cuma masalah gitu doang, hidupnya cuma untuk melunasin cicilan atau apa gitu. Jadi saya merasa di saat itu ini yang aneh sebenarnya saya apa orang-orang ya. Nah kebetulan nih temen yang tadi ngomongnya nama Avalon itu adalah nama lakon kita gitu kan. Jadi saya merasa oh pas banget nih, saya lagi di kondisi blank dan saya butuh apa ya, pengen tujuan yang real deh gitu, jangan yang tujuan yang cuman salah finansial atau apa, atau sesuai dengan apa pemahaman masyarakat umum. Udah saya ikut dia, bela-belain langsung download Telegram saat itu. Nah terus temannya bilang kebetulan nih 2 hari lagi mau ada jalan-jalan ke bulan katanya. Nah, ya udah saya ikut. Itu dia pertamanya, kalau nggak salah sekitar tanggal 24 September deh kayaknya. Gitu deh. Oh iya. Dan akhirnya saya tenggelam di JA. Oh, aku malah nggak ikut waktu jalan-jalan ke bulan kalau nggak salah ya.
Padahal udah tiap malam liatin bulan, Teh. Tapi Kan itu pengalaman yang lumayan juga sih. Soalnya kan udah cerita sama teman yang tadi tadi nanyain nama Avalon. Ternyata dia kan juga belum bisa astral lah gitu ya. Juga baru kenal astral. Jadi saya tanya, gimana sih rasanya? Dia pertama ikut astral itu katanya waktu 17 Agustus. Dia bilang dia nggak sampai, kayak nggak connect kayak gitu. Kenapa? Dia katanya gitu. Nggak tahu juga. Terus ke Ika pribadi tuh mikirnya astral itu, pikiran awam ya, astral itu kayak kita kayak masih suri gitu, keluar dari jasad terus kita pergi kemana, nah takut nggak bisa pulang Teh, ini beneran. oh iya ada yang kayak gitu ya. Takut nggak bisa pulang, terus kalau nggak bisa pulang nyasar mati dong gitu. Iya. Awal-awal ketakutan di awal-awal kayak gitu. Oke. Jadi Teh Rizka sudah menemukan nama Avalonnya? Sudah. Nah, namanya siapa Teh? Ayo. Walaupun aku udah tahu, tapi aku pura-pura nggak tahu aja ya. Oke, saya Parada Valkazena. Oh iya, Valkazena ya. Itu ada 2 nama ya? Kan itu nyambung sih. Parada Valkazena satu kalimat. Itu artinya apa Teh? Kalau sepemahaman saya ya, Parada itu mendekap menjadi serumpun, Valkazena itu polos mengikuti arus dengan persiapan. Tapi kalau lebih detailnya itu ada di ini ya, di data Avalon. Iya. Bisa dicek sendiri. Cuman yang saya tangkap dan yang menurut saya itu connect sama dia. Kehidupan saya dari dulu sebelum ya, emang gitu sih kayaknya. Kalau bahasa ringannya sih, diajakin orang ayu aja gitu, nggak punya ekspektasi apa-apa. Yang penting selama itu positif, tidak berdampak, tidak merugikan orang lain, ya udah saya ikut aja gitu. Oh iya Teh, bisa cerita gimana proses menemukan nama Avalonnya? Itu juga prosesnya panjang sih ya. Itu saya nanya sama senior juga pernah. Jadi sebelumnya itu, ini hal yang juga membuat saya excited ya sama dan di awal-awal itu kan saya nggak punya nama Avalon nih. Sedangkan di pertama saya ikut aja itu udah pertanyaannya nama Avalon kan ya. Terus mulai deh tuh 4 hari setelah pulang yang dari asal bulan itu, saya karena saya orangnya suka hal-hal baru ya Teh. Jadi karena ini baru kenal JA, jadi setiap hari itu hampir setiap saat saya mencoba untuk connect ke Kendan gitu. Walaupun belum ada nama Avalon. Jadi saya waktu itu masih mungkin karena ekspektasi ya Teh. Kalau kita astral kan karena terlalu banyak ekspektasi malah ketutup kan. Itu terus hal yang membuat saya takjubnya, setelah sekitar 2 bulan saya di sebelumnya itu yang Valkazena, yang Valka ya, 4 hari setelah di perjalanan sebulan saya rutin ke Kendan dan dapat satu kata Valka. Nah itu juga cuman kayak berasa dipanggil, karena saya kan dipanggilnya biasa Cika gitu. Jadi ketika dengar pertama tuh K-nya aja, K gitu. Tapi K-nya ini kayak ini lagi manggil nama saya atau gimana gitu. Nah, setelah saya coba fokus lagi dapatnya Palka. Itu saya tulis di testimoni. Ya, itu. Terus pas di grup malah dibercandain kan. Mic-nya agak ini. Dibercandain gimana Teh? Dibercandain karena ternyata Palka itu kan nggak satu ya. Kalau yang lain-lain kayak Teh Susan sendiri, Sadama gitu kan, dia satu kan ya. Kalau saya ternyata Valka itu ada 4 orang Valka itu. Jadi digesengin tuh, tuh ada anggota baru ya, adiknya tuh gitu kan. Valka family gitu. Ya, Valka family. Jadi saya chat tuh yang Valka yang 2, waktu itu masih ada 2 kan, saya yang ketiga. Jadi saya chat Valka yang Mbak Valka sama yang satu lagi Valka Kang Windy. Terus saya chat, saya japri 2 orang itu, tanyain Valka ini apa sih sebenarnya gitu.
ternyata Valka itu semacam marganya. Dari Valka ini ke Parada Valkazena itu panjang banget. Beda sih sama orang-orang. Kalau orang-orang kan kayak ke Kendan, habis itu dapat nama apa? Ada ceritanya, ketemu sepuh, ketemu langsung dapat nama full gitu kan. Kalau saya prosesnya itu ada sekitar 3 bulan kalau nggak salah deh. Dari Oh, 3 bulan. Valka. Dan kalau boleh cerita juga, gini, awal-awal itu kan ada inputan yang sering dari Ramazena kan, saya Ramazena kan sering ada inputan bahasa-bahasa frekuensi. Jadi di saat itu pernah ada muncul kata Rizka di inputannya Kang Gito. Jadi saat itu kan saya, loh itu nama saya belum punya nama Avalon. Sedangkan sebelumnya kan ada inputan Bapalka kayak gitu, Madema, kan itu nama Avalonnya, kita tahu orang-orangnya gitu ya. Loh, saya belum punya nama Avalon, tapi nama saya memang nama dari lahir itu muncul di inputannya gitu. Saya penasaran tuh, langsung buka Gosarium. Nah ternyata setelah saya cek artinya, itu malah connect sama keadaan internal saat itu loh teh. Jadi itu yang bikin saya takjub sih, kayak apa ya? Nama itu muncul di saat yang tepat kayak gitu. Oh iya. Sebelumnya saya ngejar-ngejar nama, padahal kalau memang belum waktunya nggak ketemu. Gitu. Bahkan yang nama Rizka itu ternyata cocok sama keadaan di maksudnya internal saat itu. Terus nggak lama habis itu, 1 bulan setelah itu kalau nggak salah, saya dapat nama yang Valkazena itu kan, ada Valkazena. Muncul lagi di inputan Gito. Setelah dicek Gosarium, cocok lagi tuh. Wah, itu cocok yang bikin saya takjub lagi itu. Cocok sama keadaan internal saat itu. Terus itu ini Teh, perbedaannya Teh Rizka sebelum menemukan nama Avalon dan setelah menemukan nama Avalon, bagaimana di diri, di tubuh, di kehidupan sehari-hari? Setelah menemukan nama Avalon sebenarnya kayak apa ya? Dikasih tahu hal yang kita udah tahu sebenarnya. Oh iya benar, iya benar, ya kan? Iya benar itu kalau itu benar. Setelah kita ini kan waktu belum punya nama Avalon tuh ngejar nama Avalon tuh seolah-olah wow banget gitu ya. Iya benar. Padahal itu gitu. Iya. Udah ada di kitanya kan? Ya, iya benar. Saya baca loh yang itu, yang testimoni Teh Susan yang waktu dapat nama Sadama itu kan, di ruang kelas, itu kan betul kan? Iya, di ruang kelas papan tulis, kan itu juga connect ke diri kita sebenarnya. Iya, aku juga nggak tahu apa aku dulu bapak-bapak gitu ya dalam hati gitu loh. Ternyata dikasih masukan itu menunjukkan lakon gitu kali ya. Berarti ada hubungannya dengan belajar dan mempelajari gitu kali ya. Aku memang suka gitu. Kalau belum tahu sesuatu, apa sih ini gitu. Mencari di penasaran, mencari di Google, mencari di buku, ya mencari tahu gitu. Misalnya kan aku juga belajar bahasa asing, satu kata ini apa nggak tahu ya aku cari sampai ketemu gitu. Atau tentang sesuatu lah aku kan nulis buku anak misalnya tentang mengapa ini begini, atau tentang antariksa, tentang lubang hitam gitu kan di antariksa sebenarnya apa sih, aku cari gitu sampai aku nemu, aku cari dalam bahasa Prancis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, aku matchingkan, oh ini ya ternyata gitu. Lubang hitam, lubang putih kan ada itu di antariksa. Maksudnya bedanya apa sih gitu. Aku juga. Maksudnya aku carilah, walaupun nulis buku anak tapi sebenarnya ilmu yang aku dapatkan itu lebih dalam dari sekedar yang aku sampaikan di buku, karena itu kan diedit ya sama editornya, dan karena kan untuk anak-anak kan nggak bisa menjangkau yang terlalu berat, yang simpel-simpel aja gitu. Yang penting tahu gitu, sekedar tahu gitu. Nanti kan sebagai trigger, kalau tahu sedikit, nanti kalau sudah besar pasti akan mencari tahu yang lebih dalam gitu kali ya. Oh ya, Teh Rizka itu kan jago astral ya, aku lihat ya.
Enggak juga. Enggak. Teh Rizka di JA itu pegang bidang apa aja? Maksudnya aktivitasnya apa aja? Aku sih kalau ditanya itu, ya balik lagi kepada Valkazena tadi deh. Valkazenanya itu kalau diajak ya ayo gitu. Orangnya gitu. Jadi misalnya kayak lagi beberes salam, kita beberes salam yuk, ya ayo gitu. Kalau saya ada waktu ya langsung. Kayak ada relay kesehatan, Teh Susan kan juga ikut di Tera, ya gitu. Kalau ada relay kesehatan saya ikut. Pokoknya ayo aja dah gitu. Oh iya, ini beberes alam nih Teh, kan banyak dari kita nggak tahu orang awam atau mungkin anggota jurnal astral yang baru. Beberes alam itu apa saja gitu, sebagai contohnya. Contohnya apa ya? Mungkin yang ringan-ringan aja, kayak berasa udara di sekitar kita kadang rasanya agak aneh gitu ya, terlalu panas. Kalau yang biasanya itu, kalau saya ya yang udah saya alamin, ada dari admin nanti yang nanya, menurut kamu gimana udara di situ? Gitu. Jadi nanti kan kita astral tuh mencoba komunikasi sama udaranya. Kadang kerasa tuh udaranya kering atau panas. Ditanya lagi apa sebabnya, mungkin karena panas dari bawah, dari aliran magmanya atau apa. Banyak faktor lah ya. Jadi intinya udara saat itu misalnya kering gitu. Nah, ditanya lagi ke si udaranya butuh apa nih kira-kira. Habis itu setelah dikomunikasikan dengan admin, nanti kan ada diskusi mau diapain, ya udah nanti dikasih treatment dengan program-program energi yang ada di Mau tanya Teh, itu kalau misalnya lihat di astral itu diniatkan di astral atau sekedar berpikir aja gitu, atau langsung bertanya, tidak perlu ada niat, misalnya langsung bertanya ke angin, hei angin ada kabar apa, langsung gitu, atau kita meniatkan misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim gitu, bagaimana Teh? Itu tergantung jam terbang sih menurut saya ya. Kalau saya masih connect dulu ke Kendan, ke Kendan dulu, habis itu connect Ramala, baru tanya di situ. Tanyanya di Ramala. Kalau di bagi yang udah jago astral, mungkin bisa langsung aktifkan astro sense-nya, langsung ngomong aja sama alamnya. Itu tergantung ini sih. Tergantung ininya ya. Kalau saya pribadi masih yang ke Ramala dulu. Oh, aku malah nggak tahu harus ke Ramala dulu. Kalau Teh Susan gimana biasanya? Langsung gitu? Iya, soalnya waktu itu kan ada turun salju di sini ya. Aku kan baru di daerah ini. Aku sebelumnya di Perancis Utara dekat Paris. Sekarang agak di perbatasan Italia, Teh, di pegunungan. Namanya Briançon. Itu di sini turun saljunya lebat sekali dan sampai tinggi gitu loh. Terus aku dalam hati, aduh aku cobain tanya deh, kenapa turun salju gitu ya. Katanya, aku turun salju itu, maksudnya aku ingin memberikan kebahagiaan buat anak-anak di sini dan memberikan kemakmuran gitu loh. Di daerah sini, oh salju kok memberi kemakmuran, aku dalam hati. Membuat bahagia anak-anak, aku gitu kan. Pas aku jemput anak-anak sekolah, saljunya tinggi banget segini loh, dingin banget. Anak-anak tuh malah pada main-main loh, lempar-lemparan. Pakai ini, apa, kayak baju robot, tapi kok malah seneng. Oh iya bener. Terus besok paginya, ternyata banyak orang yang ski di pegunungan. Dan itu kan membawa apa ya? Membawa rizki ya buat penduduk sini ya. Kan pasti sewa ski, nginep di hotel gitu kan bayar ya. Jadi, oh memang bener. Aku cuman gitu doang. Cuma nanya gitu doang. Karena aku nggak tahu prosedurnya harus gimana ya. Cuma nanya aja. Terus kalau ada angin lewat, angin ada apa gitu aja sih. Ya, rata-rata kan kalau menurut admin ya, kalau kita udah pernah ikut astral sekali, itu kan memang astro sense-nya diaktifkan. Jadi ketika itu diaktifkan, kita memang biasanya bisa menerima frekuensi-frekuensi yang kayak gitu. Kita bisa berkomunikasi secara frekuensi. Gitu. Itu dulu juga mungkin dari Hikmatul Iman juga kali ya Teh. Teh Rizka itu dulu
pernah tinggal di Bandung nggak? Atau di Jakarta? Berarti ikut Hikmatul Imannya di Padang? Oh, di Padang. Kalau aku dulu di Bandung. Di Bandung. Saya atau Iman di Bukit Tinggi sih. Kalau orang-orang bilangnya kan Sumatera Barat Padang aja gitu. Saya di Bukit Tinggi. Waktu itu ada 2 ranting sih di situ, ada Batu sama Pasir. Itu tuh dua guru saya yang pertama kali mengenalkan saya ke Hikmatul Iman, ada Kang Abrat dan Kang Alfi. Oh, nah itu aku dulu sangat kaget waktu berita Mbak almarhum meninggal gitu kan. Aku ngikutin di YouTube ada acara investigasi apa itu ya. Terus ada wawancara apa juga gitu. Cuman aku kadang udah ada feeling gitu, Teh. Ada feeling pas aku lagi nyuci piring. Aduh, mic-nya nggak kedengeran. Ya emang nggak ngomong. Jadi ada feeling ya? Ada. Jadi gini, Teh, aku dalam hati kalau lagi nyuci piring nih ya. Karena aku juga suka bertanya-tanya apa sih yang aku bisa berikan maksudnya di kehidupan ini gitu ya. Aku nyuci piring itu aku gimana ya seandainya Mbak gini gitu loh. Apakah aku akan mentalnya akan tetap tegak atau aku akan gimana down gitu loh. Gimana sih Teh? Akan gimana ya down gitu ya. Aku tanya gitu. Loh, kok aku berpikiran begitu sih? Aku dalam hati gitu. Nah, habis gitu ada lagi nih, 2 malam sebelumnya atau semalam sebelumnya, aku itu mimpi, jadi itu ada kuburan, ada dikasih bunga-bunga, terus diliatin, ah siapa yang meninggal? Nggak dikasih tahu, aku dalam hati, siapa? Apakah adik aku? Terus dikasih tahu gini, nanti tugasmu makin berat, gitu. Wow. Iya, aku tuh belum tahu JA loh, belum tahu, belum masuk. Belum. Memang belum ada JA kalau nggak salah kan ya. Oh, iya. JA adanya setelah Mbak kalau nggak salah. Terus kan, apa lagi? Kalau saya juga pernah tuh, maksudnya sebelum Mbak meninggal itu juga ada feeling. Jadi gini, waktu itu tiba-tiba pengen lihat aja video-video latihan Hikmatul Iman gitu kan. Terus lihat yang ada perjalanan kemana gitu, yang lihat ada Trondalo dan lain-lain. Terus saya kasih lihat ke suami sebelumnya, ini loh guru besar aku, dulu aku belajar sama beliau. Terus karena menjelaskan itu ditanya, maksudnya memang beliau yang mendirikan, terus asal apa keilmuannya dari beliau atau gimana? Iya, dia ini orang yang pertamanya gitu, saya jelasinnya gitu. Terus dalam hati ada feeling gini, beruntung ya saya bisa ketemu sama yang pertamanya ini gitu, memang langsung dari sumbernya. Gimana jadinya ya besok kalau beliau nggak ada. Saya pernah sempat berpikir kayak gitu sekitar beberapa bulan sebelum itu, sempat berpikir gitu. Bisa ya? Iya, aku waktu itu aduh gimana ya kalau aku lagi nyuci piring. Kalau enggak apakah aku akan tetap tegak, aku tetap down. Tapi alhamdulillah ternyata ini ya diambil relaynya sama jurnal astral ya. Aku merasanya dan kita tetap tegak gitu loh. Aku merasanya kita nggak down gitu, maksudnya wah ini yang kita jadi panutan, meninggal kita gimana nih? Ternyata enggak, kita ini tegak gitu loh. Gitu. Alah, Teh Rizka sejak kecil sudah pernah punya pengalaman astral nggak? Sejak kecil misalnya? Nggak sama sekali ya? Oh, enggak. Kan kadang ada orang yang memang udah pernah lihat hantu misalnya gitu ya, ada yang kesurupan atau apa, saya nggak pernah, sama sekali nggak pernah yang begitu. Jadi Teh Rizka bisa benar-benar astral ini pas di JA ya? Iya, baru di JA saya. Dan yang dulu pertama kali itu. Yang pertama di JA ya? Oh, kalau aku dulu pernah waktu kuliah itu dibawa sama almarhum itu time travel Teh. Time travel. Kita segedung gitu, suruh duduk gitu ya. Terus disuruh time travel gitu, yang dilihat apa gitu. Waktu itu pertama kali aku maksudnya time travel apa ya gitu ya. Gitu. Terus yang lihat waktu di Hikmatul Iman kan ada satu sesi pelajaran yang ngimpleng kan ya. Oh, yang ngimplang. Oh iya, ada ngimplang.
disuruh fokus ke satu titik. Cuman nggak selesai di pelajaran itu saya udah off. Maksudnya karena udah tamat SMA, terus kuliah udah beda kota, ya udah nggak pernah lagi. Cuman sampai di awal pelajaran untuk ngimplang itu doang, tapi belum sampai. Oh, belum sampai ya. Iya, aku pernah ikutan yang time travel gitu. Emang ada juga pelajaran nyimpleng gitu. Aku itu dulu sampai dasar 3, Teh. Waktu mau ujian dasar Wow. 4, mau ujian dasar 4 nggak ikutan karena takut ada kikir ada berapa biji gitu. Ternyata dirimu senior. Oh, 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 gitu. Cuma dasar 1 loh, Teh. Dasar 1. Nah, waktu itu kalau udah dasar 4 bisa jadi pelatih, jadi aku wah Ya. pikirnya banyak gitu, bertingkat. Aduh, nggak mau ah. Malu juga kan gitu kalau nggak baca. Lagian waktu itu kita konsen juga kuliah ya, kuliah agak lumayan berat waktu itu. Teh Susan di HI berapa lama? Berarti berapa tahun? Ya sampai aku lulus kuliah, aku lama banget. Karena aku suka kalau misalnya apa itu dulu namanya ya, yang latihan seluruhnya itu latgab ya, latgab kemana-mana ikutan gitu, pasti ikut. Sekalian refreshing gitu. Kan kuliah agak susah ya. Jadi aku, wah kalau habis latgab itu rasanya seger banget, refreshing. Dan ketemu anak-anak dari berbagai universitas, dari berbagai jurusan gitu. Jadi seneng lah, dijemur gitu seneng, seger. Seneng. Jadi ada tempat untuk apa ya, menghilangkan penat kuliah setiap hari Minggu. Gitu. Lagi ini kan kita juga apa namanya mengolah energi jadi lebih segar, badannya juga ke fisiknya juga lebih segar ya Teh ya. Jadi lebih segar. Lagian kan kita dibawa kadang ke alam atau suruh kaki nggak pakai alas kan. Jadi gimana ya? Pokoknya seger enak deh. Oke, nah aku mau tanya apa lagi ke Teriska ya? Oh ya Teh, gimana tekniknya supaya bisa astral lancar? Ya, astral lancar itu lebih ke ya sama sih kayak yang disarankan oleh admin ya. Kita emang harus taruh dulu referensinya dan itu juga merupakan kesalahan saya waktu di awal-awal. Waktu awal-awal ketemu JA kan saya nggak punya referensi apa-apa nih. Jadi diajak ke bulan. Terus itu tadi ada ketakutan kita keluar dari jasa terus nggak bisa pulang Bener. lagi. Gitu. Itu adik saya ngomong begitu. Iya banyak yang kayak gitu. Banyak ya. Jadi saya malah mencari-cari referensi waktu itu. Cari-cari referensi dan ternyata itu yang menghambat kemampuan astral saya. Gitu. Jadi ketika kita punya referensi ABCD gitu. Jadi kita selama astral itu sibuk dengan pikiran kita sendiri, bukan pure dari inputan astralnya. Itu sih yang menghambat menurut. Itu di sini Teh, aku kan lihat di YouTube yang orang-orang bisa astral. Ternyata di Prancis ada juga loh. Tapi mereka tanpa belajar sejak kecil, sejak lahir tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pengalamannya itu sangat luar biasa dan menurut aku itu cocok dengan pengalaman yang kita dapatkan juga gitu dengan berastral. Jadi nggak berseberangan, mereka bertemu ini gitu. Dan nanti bisa masuk lagi dengan aman dan selamat. Tapi mereka nggak belajar kayak misalnya ilmu bela diri atau tenaga dalam, nggak. Mungkin karena dari lahir kali ya. Dan dia tahu itu dulu dia itu reinkarnasi dari siapa gitu. Iya, dia bisa tahu begitu. Aku pikir orang luar negeri nggak seperti itu, tapi ada beberapa yang seperti itu. Bisa aku. Banyak bocoran loh Teh tentang astral di film-film kayak film-film ini kayak apa ya? Sebelumnya ada kayak Doctor Strange. Oh iya, Dokter Strange. Ya, itu kan ada yang dia keluar berlapis-lapis keluar gitu. Itu kan juga bagian dari astral kan ya? Iya. Saya sebenarnya orang-orang luar juga banyak sih yang percaya hal itu.
karena banyak ada bocoran-bocoran di media sosial. Sekarang kan udah internet, banyak informasi banyak ya. Jadi banyak sih bocoran seperti itu saya lihat. Oh ya Teh, bagaimana teknik membedakan antara kalau kita astral itu benar yang kita lihat itu hasil astral atau pikiran kita? Nah, itu Bagaimana? pernah saya tanyain ke admin waktu awal-awal. Karena jadi gini, waktu itu saya diajak waktu awal-awal masuk ke TPJA, kalau nggak salah saya tanya, apa saya dimasukin ke TPJA karena irisan yang saya dapat itu cocok lah gitu, karena irisan saya tidak mengada-ngada bilang gitu. Terus saya tanya lagi, apa yang membedakan inputan yang tidak mengada-ngada itu dengan imajinasi? Kadang kita ada inputan, ini imajinasi atau beneran inputan asal sih gitu kan. Di situ dijelasin sama adminnya, kalau nggak salah waktu itu Teh Madema ya, sama Teh Angga ya yang jelasin. Katanya kalau perbedaannya ketika kita halusinasi itu kan kita yang menggerakkan jalan ceritanya kan kita, imajinasi halu gitu. Jadi kalau inputan astral itu enggak, kita bahkan terkaget-kaget lah gitu, tahu-tahu ada di sini, tahu-tahu dan tahu-tahu nanti ada yang ceramahin. Saya pernah gitu, nggak ada visual apa-apa, terus memang nggak ada referensi apa-apa, nggak ada ekspektasi apa-apa, tiba-tiba kayak dinasehatin, orangnya nggak kelihatan, audionya juga nggak ada, cuman ada pesan yang langsung ke otak aja gitu, tentang pesan-pesan kayak jangan sombong kayak gitu. Jika kamu mengetahui lebih banyak dari orang lain, itu bukan, jangan sampai itu ubah cara pandangmu terhadap orang lain. Gitu. Batuk-batuk aku. Bentar. Dan waktu masuk inputan itu saya juga kaget loh, kok tiba-tiba ada pikiran kayak gitu ya. Gitu. Kan nggak mungkin juga imajinasi saya yang begitu, karena bukan saya yang menggerakkan itu. Oh ya, jadi bedanya antara imajinasi dan astral itu, jadi bukan pikiran yang jalan ya Teh ya. Jadi memang kenyataan yang kita lihat gitu ya. kenyataan yang kita dengar, kenyataan yang kita lihat, kenyataan yang kita rasakan. Jadi bukan hasil pikiran kita gitu ya. Oh iya, Teh selama berastral pernah nggak Teh mendapatkan gangguan gitu? Misalnya habis astral, tiba-tiba pas tidur, tindihan gitu. Atau apa gitu? Nggak pernah. Coba nanti tanya sama Teh Angga deh. Angga pernah baru-baru ini. Kalau nggak salah sekitar 1 bulan yang lalu, nanti undang Angga ya. Iya. Ya, Teh Angga pernah baru-baru ini. Halo, Teh Rizka nggak pernah tindihan sejak kecil juga? Oh iya, kalau diingat-ingat saya pernah, bukan tindihan sih. Pengalaman aneh ya, pengalaman aneh. Saya tidur di kosan, terus tiba-tiba kebangun. Nah, waktu saya bangun itu saya berada di tempat yang lain, di kosan teman saya yang saya kenal tempat itu. Terus pas sudah bangun, saya lihat sekeliling, baru timbul pikiran, loh, kok bangunnya di sini? Tadi kan tidurnya nggak di sini gitu. Itu pernah saya kejadian kayak gitu. Terus pas lihat ke bawah, masih lihat badan saya berbaring. Oh ya? Ada pikiran, iya. Jadi ada pikiran kayak gini. Aduh, aku batuk. Udah terus Teh bicara. Jadi saya mikirnya gini, gak apa-apa kali ya saya pergi jalan-jalan bentar gitu ya. Asik juga nih kayak Casper kan gitu. Asik juga nih bisa jalan-jalan. Tapi pas sudah lepas ke pinggang lah gitu ya, sayanya masih udah duduk, yang si jasadnya masih tidur, itu timbul pikiran gini, lah nanti kalau nggak bisa balik gimana gitu. Oh. Dan akhirnya saya mencoba masuk lagi ke tubuh, itu susah ternyata Teh. Kayak tenaga gitu. Mungkin sama perasaannya sama orang yang tindihan ya. Merasa untuk masuk kayak itu susah. Setelah masuk, pejamkan mata, balik lagi ke kosan, itu bisa maksudnya udah balik lagi. Itu bersyukur banget sih waktu itu. Iya, harus konsentrasi di bagian kepala ya.
supaya bisa ini masuk. Iya benar, itu pengalaman Caca udah waktu masih belum tahu astral, itu saya belum tahu astral dan udah lama nggak latihan HI juga, jadi udah lama lah tidak bersinggungan dengan hal-hal kayak gitu. Kaget. Kaget ya. Terus gimana tekniknya berastral dengan aman, Teh? Kan banyak yang takut juga tuh, yang seperti tadi Teh Rizka ungkapkan juga. Aku takut astral ke segitiga Bermuda, takutnya nanti diserap gitu, nggak bisa kembali gitu ya. Gimana, Teh? Ini sepemahaman saya aja ya, sepemahaman saya aja, kalau kita astralnya ke Kendan itu masih aman-aman sih menurut saya, karena memang server kita dari situ kan. Jadi untuk ke Kendan itu masih aman, nggak usah takut. Terus kalau yang untuk keluar ke Gendongan itu kan udah ada petugasnya. Biasanya dari petugasnya itu udah dibikin sistem proteksi khusus untuk anggota yang mau ke situ, terus dikasih juga batasan wilayah yang kita bisa explore. Nggak mungkin nyasar sih, semoga nggak nyasar. Nah itu biasanya ada petugasnya. Jadi misalnya di Gendongan, biasa Gendongan Zantura ya, itu nggak cuma Zantura yang bertugas saat itu, bisa sekitar 3 atau 4 orang atau 5 orang yang bertugas untuk mengamankan si anggota yang ke tempat tersebut. Kalau untuk sendiri itu kita harus aktifkan dulu proteksinya. Ini khusus untuk sementara ya, ini khusus untuk yang udah punya nama Avalon sih. Jadi nanti kita connect dulu ke Inner Core, itu kan passwordnya pakai nama Avalon ya, makanya khusus Avalon. Jadi minta proteksi untuk kita keluar. Aduh, batuk-batuk aku. Udah, Teh, lanjutin, Teh, ngobrolnya. Teh Rizka, bagaimana mengatur waktu antara siaran radio sama berastral? Kan aku lihat Teh Rizka itu sangat aktif ya? Aku lihat sering aktif sih. Aktifnya karena kurang kerjaan aja sih. Karena mungkin siarannya nggak dari pagi sampai sore ya, mungkin cuma 2 jam pagi, 2 jam sore kali ya? Siaran saya cuma 2 jam sih, satu hari 2 jam, jadi banyak waktu. Saya bisa yang disarankan oleh admin kan juga kita bisa astral sambil ini kan. Oh iya. Itu sudah pernah saya coba dan akhirnya saya dikomen sama orang-orang itu jadi lola gitu, loadingnya lama, jadi lemot. Iya benar. Teh Susan pernah nggak sih ngerasain kita astral sambil aktivitas? Nggak pernah sih, tapi kalau habis astral Teh kan saya udah off ya. Nanti pikiran tuh masih kayak di sana gitu loh. Kalau ditanya tuh kayak gimana gitu. Iya. Saya gitu. Di awal-awal kan itu yang waktu masih sering beberapa salam waktu itu kan kondisi magma berlebih waktu itu kan ya. Jadi ada momen-momen di mana saya beraktivitas terus ditanyain soal alam dan ternyata saya masih connect gitu. Dan itu bikin saya agak lola di kehidupan nyata. Nanti kalau orang ngomong saya suka nggak nyambung. Itu malu sih. Terus kalau lagi siaran itu agak susah. Kenapa? Karena siaran kan kita udah ngomong sendiri kan butuh imajinasi. Terus juga imajinasinya lagi di tempat lain, itu jadi kacau udah waktu itu. Iya. Teh Rizka membawakan siaran apa? Di ruang apa gitu? Kan biasanya ada siaran pagi yang tentang apa, siang tentang apa gitu. Iya, saya bawa musik kalau di jam 2 sampai jam 4 itu siarannya musik ya sih ya. Ya, tapi itu nanti tipsnya kita cari sendiri. Latihannya kita cari sendiri. Ada tips apa, ada berita apa, itu kita cari sendiri. Jadi Teh Rizka udah menyiapkan berita-berita yang mau disampaikan gitu ya, di antara 2 musik ya? Ya, mungkin tentang informasi tentang lagu-lagu baru kayak gitu. Oh gitu. Dulu aku pernah mencoba Teh juga penyiar radio 1 bulan, aku udah pernah cerita ya. Tapi cuma judulnya aja nggak dikasih tahu detailnya gimana.
Iya, jadi waktu itu aku udah kerja di perusahaan, terus kosnya di depan Universitas Trisakti kan, ada lowongan penyiar, aku datang aja, terus diterima, kayak latihan sebulan gitu, siaran gitu ya, hari Minggu, kalau nggak sore habis pulang kerja. Tapi setelah itu disuruh pilih satu, disuruh full di radio, aku kayaknya nggak sih, soalnya penyiar di situ pada cerita, teh di sini nggak mau cerita deh ntar. Ya, emang itu penyakit radio-radio swasta memang seperti itu. Kan waktu itu pernah kasih tahu saya. Ya emang gitu. Itu ya. Jadi aku diceritain, lagian nanti kalau hari Minggu suruh seharian di sana reporter gitu loh, teh. Waduh, saya nggak bisa nih. Jadi udah deh tinggalin. Waktu itu interaktif teh, jadi kita siaran di radio, terus ada yang telepon, terus kita ngobrol, jadi itu kayak jualan barang gitu loh. Misalnya Jualan. aku punya ini nih tempat penginapan mau disewa ini, aku punya mobil mau dijual gitu. Terus mereka ngobrol di telepon, terus kasih nomor telepon gitu, terus nanti mungkin yang mendengarkan telepon gitu, seperti itu sih. Cuman siaran musik gitu aja sih, siaran musik, nanti requestan. Paling nanti ada yang curhat, curhat percintaan, terus tiba-tiba saya harus bisa jadi dokter cinta, begitu. Wah bagus itu. Bikin YouTube aja teh, YouTube begitu. YouTube Sebenarnya, sharing. sebenarnya saya agak takut sama kamera, anehnya Oh, gitu. Saya orangnya nggak pedean teh, beneran. oh nggak pedean. Tapi pinter bicara ya. Pasti pinter Makanya bicara. kalau kalau siaran radio kan orang nggak ngeliat kita, cuma dengar suara doang. Iya, benar. Aduh, apalagi ya kita ngobrolnya ya teh ya. Ada yang disampaikan teh? Tips untuk teman-teman yang biasa astraling ke Kendan ataupun yang ikut gendongan tuh, ya kalau ikut gendongan biasanya diingetin ya untuk ini pengalaman pribadi saya. Awal-awal di TPJA itu kan ya, senang ya, excited gitu, jadi pengen astral aja terus gitu kan. Nah, saking semangatnya saya lupa untuk off dari Kendan. Itu paling sering. Jadi awal-awal itu saya pernah berasa lemes saya gitu, lemes kayak orang kurang darah, terus kayak orang kurang tidur gitu. Ternyata walaupun Kendan itu aman, tapi kita harus off sih, harus diniatkan off dari Kendan biar kita benar-benar balik full ke fisikal kita gitu. Karena ternyata kata senior-senior juga, kalau kita masih aktif di astralnya, energi kita akan terkuras ke situ. Karena itu menggunakan ini energi otak gitu kali ya teh ya. Oh, mic-nya nggak kedengaran teh. Iya gitu. Saya kira kita udah hampir 1 jam nih teh. Ini ada jamnya aku, 57 menit. Udah 57 menit. Udah, terima kasih teh sharingnya, sangat menarik sekali. Ya mudah-mudahan bagi orang-orang yang awam tentang dunia astral bisa belajar dari Teh Rizka ya. Mungkin bagi anggota jurnal astral yang baru juga bisa belajar juga ya dari sini, mudah-mudahan ya. Itu tujuannya untuk kebaikan kita membuat ini ya. Belajar Oke. bareng-bareng aja, Iya, belajar bersama. saling Ya udah, berbagi ya. bagi yang ingin bertanya ke Teh Rizka nanti bisa komentar di YouTube kalau saya upload ini ya. Nanti Teh Rizka bisa langsung jawab gitu ya. Atau nanti saya sampaikan juga ke Teh Rizka, atau nanti ada podcast lagi dengan Teh Rizka gitu ya. Siap. Nanti Ya udah. kalau topik-topik lain kita bisa ngobrol lagi. Ada yang disampaikan mengenai jurnal astral Teh? Oh ya, Teh Rizka ini ya person in charge untuk bidang apa itu? Yang sesepuh-sepuh itu. Coba jelaskan Teh itu ya. Tadi. Okay. Tadi kelupaan nggak ditanyakan. Saya sekarang jadi person in charge untuk sepuh bagian komunal, sosial dan budaya ya. Mungkin ini pertanyaan juga mungkin dari beberapa orang yang udah DM saya juga, kenapa sih Teh Rizka bisa jadi PIC di situ gitu ya, sedangkan dibandingkan kayak sama Teh Susan aja saya masih tergolong baru gitu. Kenapa? Karena gini, karena saya Falkazena itu tadi ya, suka hal baru, terus
ayu aja gitu, kalau diajak ayu gitu. Jadi saya diajakin sama beberapa senior untuk ikut ke sepuh-sepuh. Nah, ada juga yang nanya kenapa Teriska yang diajak, karena gini, sebelum saya diajak ke sepuh sama senior, ya boleh pakai senior nggak sih? Jadi sebelum saya diajak itu, saya aktif untuk mengurai inputan astral dari teman-teman di GA, yang biasanya di grup kan suka ada. Mungkin juga beberapa orang bilang kenapa sih informasinya itu seperti apa yang hanya untuk orang-orang tertentu saja. Sebenarnya itu enggak, itu perlu kita luruskan lagi ya. Sebenarnya informasi itu terbuka untuk kita semua anggota GA, karena ada dituliskan di testimoni, apapun inputan kita kan disuruh tulis di testimoni, dan yang bagi yang udah di TPJA ditulis. Nah, itu biasanya kan ada inputan bahasa frekuensi ya. Nah, bahasa frekuensi itu kalau saya waktu itu memang aktif untuk mengurai, mencari makna dari kata-kata tersebut. Kadang ya gampang aja ambil kosakatanya itu tadi, coba cek di Gosarium JA, kan kita punya Gosarium yang bisa diakses untuk siapa saja. Nah, di situ ketika nggak ada kosakata itu di Gosarium, kita coba per suku katanya, potongan-potongan katanya. Nah, di situ nanti kan dapat uraian. Jadi secara tidak langsung saya tahu kondisi mungkin kondisi internal ya, kondisi internal saat itu. Nah, karena saya tahu dan saya secara nggak langsung paham kondisi, makanya diajakin gitu. Setelah diajakin ternyata sampailah ke, dan saya sekarang jadi PIC-nya untuk yang bagian komunal, sosial, dan budaya. Itu kalau PIC itu yang mengantarkan ya Teh ya, ke Ramallah ya. Nah itu berarti kan kemampuan astralnya harus kemana? Ke Ramalahnya iya, terus juga ke sepuhnya juga. Soalnya ini kan orangnya real ya, orangnya real, jadi kita harus ya proteksinya harus apa ya gitu, lebih lah dari kalau cuman kita baca memori kan nggak ada sangkut paut sama orang lain. Kalau sama sepuh kan kita harus hati-hati banget ngomong hadapnya. Mungkin yang PIC itu orang-orang yang astralnya sudah lancar kali ya. Maksudnya visualnya dan ininya udah lancar kan. Kalau masih kadang gelap gitu kan nggak bisa nuntun orang atau membawa orang itu, atau kasih informasi kan gimana. Mau nuntut masa dia sendiri masih gelap gitu. Kadang gelap, kadang terang gitu ya. Mungkin saya kira itu sih Teh, bukan masalah apa gitu ya, senior enggaknya gitu ya. Karena itu kan udah termasuk kapasitas ya, kapasitas personal kalau menurut aku ya. Kan kita bisa belajar satu hal, yang satu udah lebih cepat, yang satu belum gitu ya. Kalau diinin ke balik lagi ke nama Avalon sih, kalau Palka itu sendiri kan yang membuka jalur kan ya. Oh iya. Sebenarnya saya hanya berlakon aja. Oh iya berarti benar itu ya. Sesuai dengan itu ya. Terus lagi ini yang perlu saya diluruskan kembali itu yang itu tadi, bagi mungkin beberapa orang, karena ada yang DM saya juga ya. Mungkin beberapa orang menganggap loh kok informasinya ke dia aja, loh kok ini aja gitu. Padahal enggak, padahal kan semua informasi itu ada di grup-grup kita kan, cuman kemauan kita untuk buka Gosariumnya aja. Oh, aku itu ikutan bidang apa itu, tapi belum mulai gitu ya, masih berpikir aku akan aplikasikan apa enggak, kan kalau belum punya gambaran tuh belum boleh ya, enggak hanya sekedar ingin tahu gitu. Kalau saran saya untuk yang baru pengen pengen coba-coba dulu deh, ini saya cocoknya di mana gitu. Ya aksesnya ya Ramallah dulu aja, nggak usah langsung ke saran saya. Kita coba cek dulu di Ramallah. Kalau udah ketemu baru gabung ke sepuh. Saya ingin tanya, kenapa Teriska tertarik di bidang itu yang sosial budaya ya?
Itu pertamanya sih waktu pertama kali ke Sepuh itu kebetulan dari 3 yang datang saya yang koneksi sama si Sepuh yang di situ gitu. Terus yang kedua saya merasa apa ya? Masih boleh cerita lagi nggak? Ini ada agak panjang. Iya. Okay. Jadi yang membuat takjub tadi itu ya, pertama dari kata Rizka cocok sama keadaan internal saat itu. Yang kedua waktu Farada Falkazena. Nah, kenapa saya jadi pengen koneknya ke Sepuh yang ini? Karena waktu pertama kali datang ke situ, saya dikasih visual satu tarian dari Geol. Itu kalau di Goel apa Geol gitu. Jadi itu memang tarian dari budaya Gayo ya. Nah, ketika saya dapat dari itu terus dicocokin dengan Gosarium itu ternyata mengarah ke budaya ya, mengarah ke budaya. Terus saya cari tahu karena saya tinggal di Aceh, saya cari tahu lagi ke orang Aceh tari Geol itu apa sih gitu. Ternyata tarian itu adalah terinspirasi dari gerakan elang. Gerakan elang yang tujuannya itu membawa berita, terus pembawa berita, terus juga merangkul, sifatnya merangkul. Nah, di situ saya ngerasa cocok sama Farada Falkazena itu tadi. Kan membawa berita, terus juga merangkul itu kan kembali ke kata Farada itu ya, merangkul menjadi serum. Makanya saya jadi connect, udah saya di sini deh. Terus juga background keilmuan saya seni rupa murni. Walaupun itu lebih, tapi setidaknya saya juga punya basic tentang sosial dan budaya. Iya, menarik sekali. Berarti udah pernah ngajak ini ya. Jadi itu sistemnya bagaimana sih Teh? Jadi itu Sepuh gimana ya mengupload ilmunya di Ramallah terus kita bisa mendownload gitu ya? Jadi gimana Teh? Di internal sekarang itu kan ada beberapa sinyal yang datang ke orang-orang di internal gitu. Jadi memang kita lagi ada di masa mungkin peralihan ilmu mungkin ya, pewarisan ilmu. Jadi banyak sinyal yang masuk memang dari sepuhnya memanggil kita para perwakilan Kendan untuk mendatangi mereka gitu untuk transfer ilmu. Jadi didatangin tuh satu-satu sinyalnya, kan yang tiba-tiba gitu enggak. Terus kita datangin minimal tuh 3 orang atau ya minimal 3 orang datang ke sepuhnya, kenalan, tanyain namanya siapa, bidangnya apa, terus nanti dari situ baru keinginan dari sepuhnya sendiri untuk mentransfer pengetahuan beliau gitu. Jadi pengetahuannya ini terus kita menerima itu misalnya dalam bentuk filenya itu, simbolisasinya itu seperti buku lah atau apa gitu ya, kita terima, ya udah niatkan upload di Ramallah supaya teman-teman yang lain juga bisa mengakses informasi. Oke. Jadi kita bisa mengakses ilmu hanya dengan mendownload gitu ya Teh ya di Ramallah. Syaratnya harus ke Ramallah kali ya Teh ya? Ya kalau untuk yang sudah sudah diterima sama teman-teman itu tadi, sudah diupload di Ramallah dan itu sekarang ada waktunya, dikasih waktu tertentu. Dikasih waktu tertentu? Dikasih waktu tertentu. Kalau nggak salah itu perharinya beda-beda sih. Biasanya ada informasi ke grup, nanti bisa akses ini di Ramallah sampai jam sekian gitu. Oh iya ya. Oh ya, jadi sekarang kita bisa mendapatkan ilmu itu hanya dengan download gitu ya Teh ya. Jadi nggak perlu kuliah 7 tahun. Berarti kita bisa jadi ahli apa gitu ya? Ya tergantung kemauan kitanya. Soalnya itu kayak yang kesepuh tadi kan awal-awal kita kalau di Ramallah itu cuman sebatas ibaratnya bab satunya lah gitu ya. Nah,
Nanti kalau udah selesai dan cocok sama bab 1 ini, nanti kita akan bawa langsung ke sepuhnya. Oh gitu. Ya. Itu berarti sepuhnya juga milih ya? Bukan hanya Iya, betul. kita yang milih? Ada sepuhnya yang milih. Kan karena ini orangnya real kan ya. Jadi beliau juga bisa, karena kita mainnya di wilayah frekuensi, beliau juga bisa mengetahui niat kita apa, niat kita yang sebenarnya apa. Apakah memang pengen belajar atau cuman pengen tahu aja gitu. Sekarang cuman pengen biar ada bahan omongan di warung kopi sama orang biar kelihatan wah. Ada juga yang begitu. Dan tentunya para sepuh ini juga mempunyai kemampuan luar biasa ya Teh ya. Mungkin bisa melihat, wah ini tubuh anak ini nih cocok, wah ini anak kayaknya bisa menguasai ilmu aku gitu kali ya Teh ya. Gitu nggak sih? Lebih ke niat si individunya sih. Ke niat aja gitu ya. Soalnya yang terakhir saya kan sekarang udah di pengenalan udah rame ya. Jadi terakhir saya komunikasi kembali yang di bidang saya komunikasi sama sosial budaya itu ya review, nanya menurut sepuhnya sendiri gimana nih yang datang ke sini. Kadang ada juga sih yang sepuhnya juga gimana ya merasa tersinggung, soalnya kan beneran orang gitu, bukan memori. Ada yang tersinggung bisa menilai, oh ini anak kurang sopan kayak gitu. Bisa menilai seperti itu. Oh gitu. Nah itu yang bisa milih itu untuk seluruh anggota JA ya Teh ya? Yang bisa? Ya kayaknya. Ya, tapi itu kayaknya kurang tahu sih, tapi kayaknya iya deh. Untuk seluruh bisa milih ya. Mungkin karena belum ada tarikan, jadi belum pada isi daftar ya. Karena ada beberapa yang masih kosong ya. Iya benar. Aku lihat di listnya. Ya udah Teh, kayaknya ini udah 1 jam 10 menit ya. Oke deh guys, sampai di sini podcast pertama kita dengan Teh Rizka dari Aceh. Teh Rizka mau pulang kampung 3 hari lagi ya? Sebentar Ya, lagi benar. di situ. Hari ini tanggal 17 April. Dan saat ini jam 12.25 waktu Prancis. Nggak tahu di situ jam berapa Teh? Ini pukul, jam 17.26. Bentar lagi buka puasa ya? Iya benar, ini mau dari takjil dulu. Ya, selamat berbuka puasa ya Teh ya. Terima kasih ya Teh ya wawancaranya ya. Sampai jumpa. Nanti ketemu lagi ya. Bye. Assalamualaikum.